Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan bicara mengenai apa yang membedakan antara Society 5.0 dengan situasi sebelumnya, alias Society 4.0 misalnya. Mari kita cermati sungguh-sungguh sejumlah poin atau butir penting. Di dalam masyarakat sebelumnya, yaitu Information Society, ya, yang biasa terjadi adalah orang mengumpulkan informasi. Kemudian seorang mengumpulkan informasi itu, dia duduk dengan menggunakan tools, dia analisa informasi itu. Ya, dalam bentuk statistik, dalam bentuk big data, mungkin dalam bentuk ilustrasi gambar tertentu, atau simulasi begitu, dia bisa melihat apa yang terjadi. Berdasarkan hasil itu, dia mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Jadi bekerja secara input, proses, output yang standar gitu ya. Kita kumpulkan informasi dari mana-mana, analisa, kemudian berdasarkan hasil analisa, kita melakukan sesuatu, mengambil tindakan. Nah, perbedaannya di dalam Society 5.0, ya, antara data dan informasi tersebut dengan teknologi yang dipakai untuk mengambilnya, dengan manusia yang ada, dengan proses cara mengambilnya, itu terkonvergensi secara seamless atau secara embedded atau secara otomatis. Akibatnya adalah kalau dulu itu manusia yang melakukan pengolahan terhadap data-data yang dikumpulkan olehnya, maka pada Society 5.0 ya, yang mengolah bukan manusia, tetapi program berbasis artificial intelligence. Jadi kalau dulu kan atau sekarang ya, katakanlah sekarang kan semua informasi kita taruh di cloud. Kita ambil dari cloud gitu ya. Kemudian hasil dari cloud itu kita analisa, kemudian itu akan menentukan kita harus ngapain. Tapi dalam 5.0, tangan-tangan manusia itu sudah tidak ada lagi atau diminimalisir. Kalau bisa dihilangkan sama sekali. Kenapa? Karena semua udah di taking care of the system. Jadi data-data yang diperoleh dari media sosial, dari inputnya manusia, ya, dari log filenya computers, ya, dari IoT, dari berbagai perangkat CCTV, sensor-sensor yang ada di dunia ini, masuk ke dalam cyberspace, dan di cyberspace itu ada mekanisme untuk mengolahnya sedemikian rupa sehingga langsung memberikan manfaat bagi diri saya secara otomatis. Jadi misalnya ya, kalau sekarang kan semua mau transaksi pakai kartu gitu ya, kemana-mana kita bawa kartu, tap sana, tap sini, gesek sana, gesek sini. Kemudian kartu berubah menjadi apps gitu ya, kita membawa mobile phone, di situ ada aplikasi, kita nggak usah lagi ngetap sana sini, cukup kasih lihat QR code, scan sana, scan sini. Nah dalam 5.0 kita nggak bawa apa-apa, kita hanya membawa tubuh kita saja, karena kita dikenal dengan cara wajah kita sebagai face recognition, autentifikasi yang mungkin pakai omongan kita, ya. Kalau ingin menyuruh mobil, kita hanya tinggal ngomong, ayo mobil jalan, saya mau ke sana, saya mau ke sini. Jadi semua sensor ketemu sensor begitu ya. Nah, jadinya inilah yang memberikan manfaat bagi manusia. Everything serba otomatis. Saya membayangkan saya pulang ke rumah, kemudian pintu terbuka karena melihat bahwa itu adalah saya, bukan orang lain. Saya nggak masukin sidik jari, nggak masukin nomor-nomor, masuk otomatis. Tapi kalau orang lain mau masuk nggak bisa karena tidak punya akses. Kemudian di dalam saya akan ditanya oleh lemari es saya, mau minum apa? Kemudian saya tinggal bilang saya pengen minum dingin. Kemudian lemari es saya terbuka dan keluarlah minuman dingin orange juice yang saya inginkan. Kemudian saya tinggal bilang saya pengen lagu The Beatles dan mengalirlah lagu The Beatles di rumah saya, gitu kan ya. Kemudian di situ saya buka TV, di situ ada ada berita mengenai posisi istri saya di mana, anak-anak saya lagi ngapain dan lain sebagainya. All are taken care of the sensors and processor. Itulah maksud dari 5.0. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi kalau misalnya masalah petani misalnya, ya kan? Petani kan selama ini ngelihat nih, setiap hari ngelihat ke
ke sawahnya, ya airnya cukup atau tidak, ada hama atau tidak, padinya tumbuh dengan baik atau tidak. Kalau tidak, kurang air, dia sirami. Ada wabah, dia coba atasi, ya, dan lain sebagainya. Dia lakukan secara manual. Tetapi nanti dengan 5.0, supaya gagal panen tidak terjadi, akan otomatis. Ketika sawahnya kekurangan air, tiba-tiba itu akan memberitahukan lewat sensor, ya, dan irigasinya akan membuka pintu, airnya pun dialiri. Ya, ketika ada hama terdeteksi lewat IoT karena sensor gerak gitu ya, otomatis predator yang melawan hama akan keluar menghabisi hama itu atau menggunakan cara mengusirnya yang lain. Nah, itu semua dilakukan secara serba otomatis agar apa? Agar manusia bisa terbantukan. Dan ingat definisinya, berpusat pada manusia, menyelesaikan masalah sosial secara ekonomis dengan mengintegrasikan dunia fisik dengan dunia cyber yang diwakili oleh teknologi. Sekian dan terima kasih.